Ya, ini saya mau install Windows 11 di komputer saya yang lama. Ini speknya spek jadul ya. Saya beri komputer ini tahun 2011, laptop Dell N4050. Speknya itu masih Intel Celeron dual core 1,6 GHz, RAM-nya cuma 2. Ini udah Windows 10 ya, yang 20H2. Nah, ini coba mau saya install Windows 11, downloadan dari purbalingga.net. Ini langsung saya klik di setupnya ya. Kebiasaan saya emang install dari sini supaya data yang C nggak hilang. Langsung saya eksekusi dari ISO nya langsung pakai WinRAR atau 7Z itu juga bisa. Nah, ini nggak support nih. Ini memang wajibnya Windows 11 itu ada TPM 20. Itu Trusted Platform Module. Jadi kalau komputer tahun 2017 ke atas itu memang udah ada TPM nya ya. Kalau sebelumnya itu nggak ada. Harus ada secure boot juga, tapi di BIOS laptopnya itu nggak ada. Laptop saya ini nggak ada fitur itu semua tuh nggak ada. Terus RAM juga nggak mencukupi. Nah, ini kita coba install pakai laptop jadul yang sama sekali nggak masuk minimum requirement-nya. Ini Windows 11 nya yang saya download itu saya ekstrak dulu. Nah, ini yang dari ada caranya, ini appraisers.dll yang di Windows 11 itu yang bikin nggak bisa diinstal di Windows laptop lawas, komputer lawas, apalagi rakitan ya kan. Kalau spek-spek jadul itu pasti nggak bisa. Ini coba saya rar dulu yang aslinya, saya pindahkan ke dokumen. Nah, nanti saya ambilkan appraisers.dll dari folder source-nya yang dari Windows 10. Ini appraisers-nya. Ini udah saya ambilkan dari yang Windows 10. Saya replace. Terus ini udah masuk ke setup yang Windows 11. Langsung saya klik aja. Ada preparing itu. Ini saya percepat bang videonya karena ini masih pakai HDD ya, hard disk bukan SSD, jadinya lama. Nah, ini udah masuk ke you ready to install. Nah, mental ini nggak bisa dia. Saya diamkan, saya tunggu beberapa menit itu nggak bisa. Nah, ini saya masuk ke PC yang satunya. Ini ada langkah-langkahnya di sini. Nah, ini ada folder Windows 10. Ini Windows 10-nya. Masuk ke folder source. Kita copy semuanya ya. Ini langkahnya beda dari yang tadi, kecuali install Vim. Itu di copy semuanya yang ada di folder source-nya Windows 10. Nah, ini kita dapatnya itu dari ISO-nya. Langsung kita ekstrak. Pakai WinRAR bisa, pakai 7Z bisa. Nah, isi semuanya di folder Windows 10. Terus ada Windows source nya itu
semuanya di copy kecuali yang install Wim atau install ESD atau pokoknya ya diantara dua itulah. Install Wim biasanya, copy semuanya. Kalau udah, kita masuk ke Windows 11 nya. Windows 11 nya juga jangan lupa diekstrak dulu, masuk ke folder source nya, langsung di paste, kita timpa di sini. Nah ini replace semuanya ini. Jadinya isi Windows, isi folder source diekstrakan Windows 10 nya itu, kecuali install Wim yang istilahnya itu copy semua, kita copy, kita timpakan ke folder source nya yang di Windows 11. Memang lama. Ini karena cara yang sebelumnya kita coba pakai yang di forum-forum apa itu ya, itu appraisers.dll, itu cuma ditukar aja. Jadi yang di Windows 10 kita copy, kita masukkan ke folder source nya yang di Windows 11 tadi. Tapi setelah kita coba ternyata mental, tidak bisa. Saya sudah 3 kali tadi nyoba, nggak bisa, terus kayak gitu aja terus. Akhirnya ya karena Windows 11 itu upgrade ya, upgrade free, jadi mungkin wah gimana ya kalau source-nya saya copy aja lah semua. Kita ya, coba-coba aja, siapa tahu ya bisa. Yang juga nggak tahu. Udah semuanya, terus kita langsung setup yang Windows 11 nya tadi, langsung klik aja. Nah ini saya coba di PC yang di rumah, yang PC komputer gede maksudnya. Nah ini bisa ini ya, itu pas pakai Xeon 1230 Xeon EV itu, ternyata bisa ya. Terus saya eject, sekarang saya coba langsung di laptop jadul saya. Disitu langsung kita run as admin, setupnya yang ada di Windows 11 yang sudah kita modif tadi. Bisa pakai Rufus itu juga bisa, tapi yang biasanya kalau Rufus itu kita misalnya pakai BIOS ya. Kalau saya itu memang sukanya emang langsung dari Windows-nya. Jadi Windows-nya emang udah ada, sudah nyala komputernya, saya buka lagi di Windows-nya, langsung saya start dari situ. Biasanya gitu. Nanti kalau ada data-data itu saya juga sebetulnya malas backup, jadi saya tinggal nyomotin aja di foldernya yang Windows Alt itu. Misalnya kan kalau Windows Alt itu isinya data-data file-file Windows lama yang disendirikan karena kita install Windows yang baru. Misalnya di foldernya itu ada Windows Alt-nya. Nah ini kita install. Ya emang tulisannya Windows 10, tapi tadi tulisannya Windows 11. Bisa dicek lagi ya videonya ya, di rewind. Tadi tulisannya itu Windows 11, tapi karena source-nya itu kita ngambilnya dari Windows 10 ya, jadinya tetap
install Windows 10 ya, ini sudah splashboardnya udah kotak ya, kotak rata itu, beda nggak kayak Windows 10 yang dahulu kan modelnya trapesium, sekarang udah kotak-kotak biasa. Ini Windows 11 nih. Udah masuk just a moment. Nah, ini kita udah masuk ke penyiapan PC-nya. Ini country region, ini pilih mana ini, Indonesia. Oke. Keyboardnya, tata keyboardnya apa, wifi-nya wifi itu butuh untuk penyiapan jaringan. Nah, saya ya maksudnya ya clean setup, penting udah masuk desktop dulu ya. Nah, ini just a moment lagi. Nah, ini udah masuk ini ya, udah masuk, bisa ternyata. This may take a few minutes. Don't turn off your PC. Ini. Nah, udah masuk di desktop. Bisa kita lihat amount RAM dan prosesor speednya. Ini kita lihat ini video Celeron B815, ini Sandy Bridge tua banget. Ini tampilan desktopnya yang saya rekam langsung dari Bandicam, dari laptopnya langsung. Nah, ini bisa ya, B815 Sandy Bridge 32 nanometer. Nah, itu BIOSnya tahun 2011, BIOS lama itu. RAM-nya cuma 2 GB single, jalan di 1333 MHz. Grafiknya untuk HD grafik. Wah, ini benar-benar ternyata luar biasa, bisa ya, masih bisa dipakai ya. Cuma kita harus ngehack caranya gitu. Nah, ini Celeron CPU B815. Ternyata nggak harus sesuai dengan minimum requirement, tapi ini ya saya jamin ya pasti juga ngos-ngosan sih saya. Tapi saya coba ya enteng-enteng juga ya, ringan-ringan juga sih. Jadi sudah saya install CPU-Z, GPU-Z. Nah, ini program-program. Coba kita aktifasi pakai KMS Auto. Saya punya komputer juga di kantor, sudah saya install Windows 11 juga. Itu dia speknya AIO ya, Acer C22. Speknya itu Core i5 7200U kayaknya, Kaby Lake. Tapi yang seri U, Kaby Lake U. Nah, itu kalau menurut requirement dari Microsoft, Windows 11 itu nggak ada prosesor generasi 6 atau 7 itu yang bisa, yang ada di list prosesor yang support Windows 11, TPM 20 Secure Boot. Nah, itu nggak ada. Minimal itu Gen 8 Kaby Lake itu, Atari 8100, i5 8400 dan sebagainya. Pokoknya generasi 8 ke 9 sampai ke atas itu baru bisa. Bahkan Ryzen 5 1600 itu nggak ada.
Nah, ini kita bisa pilih tema sebagainya ya, lancar ya. Itu nggak bisa, ternyata bisa di 57200U. Itu malah nggak perlu mod-mod seperti ini, nggak perlu paste ini. Saya download langsung ISO Windows 11 nya, langsung saya klik setupnya itu tadi, langsung bisa ya, karena itu I/O pengadaan tahun 2018 ya, 2017-2018 kayaknya. Jadi karena itu mungkin udah ada TPM 2% nya, jadi udah bisa. Nah, habis ini langkah yang benar gini ya, kalau yang pakai yang pertama tadi keliru ya. Kita masuk ke dua folder masing-masing. Windows Explorer-nya bikin dua, kiri kanan, yang satu Windows 10, yang satunya Windows 11. Nah, di Windows 10 itu ada folder source-nya, semua itu di copy, kita cari file install Vim di Windows 10, kecualikan itu, semuanya di copy kecuali install Vim itu. Nah, kemudian masuk ke folder Windows 11, misalkan Windows 11, masuk ke folder source-nya. Nah, kemudian paste di dalamnya, langsung timpa aja, replace semuanya. Nah, kalau sudah diinstal semuanya, ada beberapa file yang emang nggak ada di Windows 10 tapi di Windows 11 ada. Nah, contoh-contoh seperti itu. Nah, install Vim-nya yang Windows 11 itu ori bawaannya dia, karena itu OS-nya dia, jangan diganti ya. Nah, kalau udah gini, langsung eksekusi setup-nya untuk Windows 11. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.